Simbah Uti segera membawaku keluar dari tempat tersebut. Ia tidak mau jika momen berduka ini menjadi momen yang menimbulkan banyak pertanyaan dari para warga. Akhirnya, Pak Dek Bini membawaku ke sebuah desa yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa tempat di mana Simbah Kakung dan Simbah Uti tinggal. Selama berada di desa sebelah, aku hanya terdiam, termenung, sembari menahan sedih karena tidak bisa menyaksikan langsung pemakaman dari Simbah Kakung. Pemakaman Simbah Kakung tidak dihadiri oleh satu cucu pun dari Simbah Kakung ataupun Simbah Uti. Semua cucu-cucunya tidak diperkenankan untuk melihat pemakaman Simbah Kakung. Entah apa yang membuat larangan itu turun, namun banyak yang mengatakan larangan itu diperuntukkan agar para cucu-cucu Simbah Kakung tidak terkena sawang atau tempelan yang berasal dari kuburan. Setelah pemakaman usai, para cucu-cucu Simbah pun diperkenankan untuk kembali ke rumah Simbah Kakung. Saat itu, aku langsung memeluk bapak dengan erat. Perasaan sedih masih belum juga hilang, tak kala aku melihat kedua mata bapak yang sedikit membengkak akibat rasa sedih yang ia pendam. Sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh warga di desa tersebut, dan sekaligus sebagai hal yang memang dilakukan oleh tiap muslim atau orang yang beragama Islam, maka dilakukanlah acara tahlilan dengan tujuan untuk mendoakan almarhum Simbah Kakung. Dan tahlilan ini berjalan hingga 7 hari lamanya. Hari pertama. Di hari pertama ini, kepalaku masih digandrungi oleh banyak pertanyaan yang belum terpecahkan. Seluruh keluarga besar memadati rumah Simbah Kakung. Mereka saling membicarakan terkait kejadian di waktu pagi yang sempat membuat heboh para warga dan juga keluarga besar saat aku melihat sosok Simbah Kakung sedang terduduk di sebelah jenazahnya yang direbahkan di atas amben atau ranjang. "Sampai kapan di Pekalongan?" tanya Simbah Uti kepada bapakku. "Kemungkinan setelah 7 hari kita akan kembali lagi ke Cirebon," jawab bapak. Sedangkan anggota keluarga yang lainnya, mereka masih memperhatikanku yang termenung sendirian di dalam kamar. "Kasihan anakmu itu, dia adalah cucu kesayangan Simbah Kakung. Kalau saja sebelum meninggal, Simbah Kakung bisa bertemu dengan anakmu, pasti kita tidak akan melarang anakmu untuk masuk ke dalam rumah saat pagi tadi," jelas Simbah Uti sembari mengusap air matanya yang perlahan berjatuhan di kain tapinya. Bapak terdiam. Ternyata ada alasan tersendiri mengapa anaknya tidak boleh masuk saat pagi tadi. "Memangnya apa alasan terbesarnya?" Simbah Uti menatap ke yang lain. Ingin rasanya ia menjawab, namun ada ketakutan dalam dirinya sendiri untuk bisa mengungkapkan hal itu. "Ada apa, Bu?" tanya bapak kepada Simbah Uti. "Anakmu adalah cucu kesayangannya. Kau lihat kan barusan, di umur yang masih kecil saja, dia mampu melihat perbedaan yang tidak bisa kita lihat," jelas Simbah Uti. "Tetapi, jika anakku adalah cucu kesayangannya, seharusnya ibu mau mempertemukannya kepada bapak di hari kematiannya," ucap bapak dengan nada sedikit kencang. "Tidak bisa," Simbah Uti mulai menekan nadanya. Suasana mulai kurang kondusif tak kala Simbah Uti mulai menekan suaranya dan menampakkan raut wajah yang kurang mengenakan di hadapan anggota keluarga lainnya. "Tidak bisa, dia adalah cucu kesayangannya. Pasalnya, hal ini membuat Simbah Kakung tidak tenang karena hal tersebut," ucap Simbah Uti. "Tapi Bu, ku bilang tidak, tetaplah tidak." Bersamaan dengan itu, aku pun keluar dari kamar.
aku melihat Bapak sedang disentak oleh Simbah Uti. "Bapak, Bapak kenapa?" tanyaku. Bapak hanya tersenyum. Ia kemudian bangkit dari duduknya dan menuju ke arahku. Tepat saat Bapak sudah berada tepat di hadapanku, ia merendahkan tubuhnya sembari membereskan baju dan celanaku. "Gak apa-apa kok, kamu tidur ya. Udah malam, nanti kita bangun pagi, terus lihat sawah Simbah Kakung," ucap Bapak. Simbah Uti meneteskan kembali air matanya. Ia masih teringat janji Simbah Kakung yang belum terpenuhi semasa hidupnya terhadap salah satu cucu kesayangannya. Selepas Bapak mengantarkanku ke dalam kamar, ia kemudian keluar lagi dan berencana untuk kembali mengobrol bersama Simbah Uti dan yang lainnya. Akan tetapi saat itu Simbah Uti menyuruh Bapak untuk beristirahat karena waktu sudah semakin malam. Belum lagi Simbah juga merasakan lelah karena harus menghadapi banyak warga yang berkunjung untuk melakukan takziah di tempatnya. Di hari kedua, Bapak mengajakku untuk bermain ke sawah milik Simbah Kakung. Namun aku menolaknya dan halus. Aku rasa jika pergi ke sana bukan dengan orang yang tepat, suasana akan menjadi beda. Alhasil Bapak pun memintaku untuk berdiam diri di dalam rumah dan bermain di sekitarannya. Sebenarnya Bapak tidak ingin jika aku terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Ia mencoba untuk menghiburku dengan membelikan makanan dan mainan. Namun semua tidak berdampak kepadaku. Setiap waktunya aku selalu memandangi langit sembari mengingat perkataan Simbah Kakung. Aku ingat betul saat Simbah Kakung mengatakan jika langit di Pekalongan sangatlah indah. Belum lagi kondisi desa yang masih minim akan kendaraan membuat udara di desa menjadi sangat sejuk. "Bagaimana? Langitnya masih sama kan?" tanya Bapak sembari mengusap rambutku. "Tapi ada yang beda." "Beda kenapa?" "Biasanya kalau pagi aku menatap langit bareng Simbah, tapi sekarang aku menatap langitnya sendirian." Bapak tersenyum. Hatiku yang lembut ini bagaimana mungkin bisa cepat ikhlas untuk melepaskan orang yang aku sayangi. Jujur saja, aku belum bisa melupakan kenangan yang diberikan oleh Simbah Kakung. Dari sekian banyaknya keluarga, Simbah Kakung adalah orang yang paling berkesan di dalam hidupku. Bapak sebisa mungkin untuk menenangkanku agar semua kesedihanku biar dia saja yang merasakannya. Namun ini adalah jalan kehidupan yang setiap orang lalui. Tidak semua yang diinginkan oleh manusia mampu dirasakan juga oleh manusia lainnya. Kadar kehidupan memiliki porsinya masing-masing. Bapak memang mampu untuk menanggung semua kesedihannya. Namun ia sendiri belum mampu untuk menanggung rasa sedih yang aku rasakan. "Nak, hidup itu terus berjalan. Yang hidup akan menemui kematian. Lalu akan lahir bayi-bayi yang menjadi generasi kita semua. Kita juga akan merasakannya. Ada waktunya tersendiri untuk kita agar bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Simbah Kakung," jelas Bapak. Bapak menyudahi pembicaraannya. Ia kemudian menyuruhku untuk masuk ke dalam untuk beristirahat di kamar. Bapak tidak mau, gara-gara aku terlalu memikirkan hal-hal yang memberatkan, tubuhku akan sakit karenanya. Lebih baik Bapak memintaku untuk beristirahat agar mampu membuang secara perlahan beban kesedihan itu. Sore harinya, saat aku ingin mandi, Bapak mengantarkanku ke bagian belakang rumah. Kebetulan rumah milik Simbah Kakung dan juga Simbah Uti ini dikelilingi oleh pepohonan.
termasuk di bagian belakang rumah yang penuh dengan pepohonan pisang. Dan tempat favoritku untuk mandi biasanya ada di kendi yang biasa digunakan juga oleh Simbah untuk mandi. Alasannya sederhana, air di kendi lumayan dingin dan menyehatkan menurut Bapak. Terlebih lagi, baik untuk tubuhku yang masih dalam masa pertumbuhan. Bapak pun menyiramkan air ke tubuhku secara perlahan. Biasanya, semasa Simbah Kakung masih hidup, Simbah Kakunglah yang menyiramiku saat aku mandi. "Pak, dingin," ucapku. Aku mengecek kedua mataku karena air yang Bapak siramkan terkena bagian mataku. Tidak perih memang, namun dinginnya air tersebut membuat mataku kelilipan. Perlahan aku menatap ke arah pepohonan pisang sembari mengocek-ngocek kedua mataku yang masih meneteskan air bekas siraman Bapak. Tiba-tiba pandanganku terarah kepada dua pohon pisang yang berada di tengah-tengahnya. Telah berdiri bayangan putih yang bercampur kecoklatan dan beberapa bagian putihnya. Tidak lama kemudian, bayangan putih itu menggoyang-goyangkan kepala dan juga badannya sembari membunyikan sesuatu. "Luk, iuk." Aku masih belum paham siapa sosok bayangan putih tersebut. Aku sendiri tidak memiliki pandangan aneh terkait dari sosok putih yang sedang menggoyang-goyangkan tubuhnya tersebut. Namun saat suara itu makin jelas di telingaku, aku pun langsung menarik baju Bapak. Ada sesuatu yang salah dengan sosok bayangan putih yang sedang menggerak-gerakkan badan dan juga kepalanya. "Pak, itu siapa?" tanyaku sembari menunjukkan jari telunjuk ke arah sosok bayangan putih tersebut. "Hah, di mana?" tanya Bapak sembari memperhatikan arahan dari telunjukku. "Itu Pak, di dekat pohon pisang itu." Bapak yang kebetulan tahu terkait sosok itu, ia pun segera menyuruhku untuk segera menyudahi mandinya dan dengan cepat menarikku untuk masuk ke dalam rumah. Aku mengerti apa yang baru saja dilihat oleh Bapak barusan. Tetapi saat aku menanyakan hal itu kepada Bapak, Bapak tidak pernah menjawabnya. Ia memilih untuk terdiam dan melupakan hal tersebut. Bapak memilih untuk tidak mengambil risiko terkait apa yang baru saja dilihatnya barusan. Semenjak hari itu, Bapak memintaku untuk mandi ke tempat lainnya, seperti ke tempat Bude yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Simbah Kakung. Hari ketiga. Sudah memasuki hari ketiga, di mana Simbah Kakung dikuburkan ke liang lahat. Suasana duka masih belum hilang. Terkadang aku melihat Simbah Uti termenung di dalam kamarnya, sembari mengusap-usap foto Simbah Kakung. Aku mencoba mendekati Simbah Uti dan berusaha untuk menghiburnya. Ternyata yang merasakan kesedihan terbesar bukanlah aku seorang. Simbah Uti yang merupakan orang yang menemani Simbah Kakung di saat sehat ataupun sakit, ia merasakan kesedihan yang luar biasa. "Mbah, Simbah masih nangis?" tanyaku sembari mendekati Simbah yang masih mengusap-usap foto Simbah Kakung. Simbah Uti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Ia pun langsung mengusap air matanya dan mencoba untuk bersikap tenang tak kala aku mendekatinya. "Enggak kok, Simbah enggak nangis. Kamu udah makan belum?" tanya Simbah Uti seperti sedang mengalihkan topik pembahasan. "Aku sudah makan kok Mbah. Aku masuk ke kamar karena tadi gak sengaja lihat Simbah Uti lagi ngusapin foto Simbah Kakung," ucapku. Simbah Uti tersenyum. Ia tahu kepedulianku sudah dilatih sejak dini. Ia sangat bersyukur karena memiliki seorang cucu yang perhatian dengan keadaannya. "Pantas saja Simbah Kakung sayang sama kamu. Hati kamu lembut sekali, Nak,"
Kamu pasti bisa menjadi awan seperti apa yang dikatakan oleh Simbah Kakung, ucap Simbah Uti sembari melebarkan kedua tangannya dan membiarkanku untuk memeluknya. Simbah Uti, jangan nangis lagi ya. Simbah gak akan nangis lagi kok. Selesai menenangkan Simbah Uti, aku pun pamit untuk keluar. Niatku adalah ingin bermain di luaran. Aku sudah mulai mendamaikan diri sendiri agar bisa lebih tenang dan melupakan kesedihan yang masih saja terekam dalam pikiran. Akhirnya, aku pun melampiaskan semua kesedihanku dengan cara bermain bersama dengan anak-anak warga di desa tersebut. Namun, sebelum aku keluar rumah, entah kenapa batinku ingin sekali menyuruhku agar melewati kamar milik Simbah Kakung. Sewaktu aku mulai melewati kamar Simbah Kakung, aku melihat ada seserahan yang isinya seperti jajanan pasar dan kopi hitam tepat di depan kamar Simbah Kakung. Aku tidak tahu apa maksud dari ini semua. Pikirku, ini adalah hal-hal lumrah yang biasa dilakukan oleh orang-orang desa untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga aku tidak memiliki pemikiran jika hal-hal tersebut adalah hal-hal yang menimbulkan kekacauan di dalam rumah itu sendiri. Saat dimana aku melewati kamar tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara orang batuk dari kamar Simbah Kakung. Sontak saja aku terkejut setelah mendengar suara mengerikan itu. Tubuhku langsung merinding seketika. Mataku langsung mengarah ke kamar Simbah Kakung. Batinku langsung memberontak dengan keras dan pikiranku langsung mengarahkan kepada hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal. Apa ada orang ya? Aku mencoba mendekatkan diri ke pintu kamar Simbah Kakung dan menempelkan daun telingaku di pintu. Namun, saat aku menunggu suara batuk yang berulang kali, nihilnya, tidak ada suara apapun yang terjadi saat itu. Mungkin perasaanku saja. Aku pun mencoba untuk meninggalkan kamar itu. Akan tetapi, baru saja aku melangkah meninggalkan kamar itu, tiba-tiba terdengar kembali suara batuk yang sama, yang mana suara batuk itu sendiri mirip seperti suara Simbah. Aku pun kembali lagi ke kamar dan melakukan hal yang sama, yaitu menempelkan daun telingaku ke arah pintu milik Simbah Kakung. Akan tetapi, bukannya jawabannya aku jawab. Justru yang muncul malah pertanyaan aneh yang ada di benak pikiranku. Apa Simbah Kakung ada di dalam ya? Karena penasaran, aku pun mencoba menanyakan hal itu kepada Simbah Uti. Kebetulan Simbah Uti masih di dalam kamar. Secara bersamaan, aku pun langsung menanyakan hal itu kepada Simbah Uti terkait suara batuk yang baru saja muncul dari kamar Simbah Kakung. Bah, tadi aku baru saja dengar suara batuk dari kamar Simbah Kakung, ucapku dan polos. Mendengar pernyataan itu, Simbah Uti pun langsung terkejut. Ia pun langsung membalikkan badannya dan menanyakan kembali terkait pernyataan yang baru saja aku katakan. Kapan kamu dengarnya? Barusan, Bah. Emangnya di dalam kamar Simbah Kakung ada Simbah Kakungnya ya? Tanyaku kepada Simbah Uti. Simbah Uti mulai kebingungan. Ia berencana untuk tidak mengarahkan hal itu kepada keberadaan Simbah Kakung atau hal-hal lainnya. Dengan tenang, Simbah Uti pun langsung mengatakan hal yang membuat aku tidak mempertanyakan lagi hal itu. Mungkin kamu salah dengar, kan bisa saja itu batuk orang lain, jadi nggak usah dipikirkan ya. Senyum Simbah sembari memintaku untuk tidak melewati kamar Simbah Kakung lagi. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk memutar arah
dan tidak lagi melewati kamar Simbah Kakung sesuai perintah Simbah Uti. Hari keempat. Sudah hari keempat setelah wafatnya Simbah Kakung. Beberapa keluarga Simbah Kakung ada yang kembali ke kampungnya masing-masing. Yang tersisa hanyalah bapak dan juga beberapa anggota keluarga lainnya yang masih bertahan hingga hari ketujuh acara tahlilan itu digelar. Di hari keempat ini, pintu Simbah Kakung dibiarkan terbuka lebar. Entah memang karena Simbah Uti lupa untuk menutupnya kembali, atau memang sengaja dibuka agar orang-orang yang berada di rumah bisa melihat kamar dari Simbah Kakung, yang sudah beberapa hari ini selalu ditutup semenjak meninggalnya Simbah Kakung sendiri. Saat itu aku kebetulan melewati kamar Simbah Kakung. Perasaanku saat pertama kali melihat kamar Simbah Kakung dibuka, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Mungkin karena baru melihat keadaan bagian dalam kamar Simbah Kakung. Aku pun tidak memikirkan hal yang tidak-tidak. Aku pun perlahan menengok ke arah kamar lagi. Perlahan keringat dinginku jatuh bercucuran. Hawa merinding saat aku ingin melihatnya sangat kuat sekali. Kedua kakiku bergetar hebat, tak kala kedua mataku menatap sosok laki-laki yang sedang duduk membelakangi pandanganku, sembari menundukkan kepalanya. Entah mengapa, bodohnya aku, saat itu aku langsung mengatakan hal yang sangat frontal. Mulutku langsung bergeming, berbicara saat mendapati seseorang yang perawakannya mirip seperti Simbah Kakung. Simbah Kakung, ucapku secara perlahan. Perlahan aku menggerakkan sekuat tenaga kedua kakiku. Aku mencoba dan berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut. Aku yakin dengan seyakin-yakinnya sosok laki-laki yang perawakannya mirip Simbah Kakung adalah memang kenyataannya itu Simbah Kakung. Namun jika Simbah Kakung kembali ke rumah, apa yang sebenarnya ia cari? Apakah ada sesuatu yang belum selesai di alam dunianya, sehingga ia datang kembali untuk menyelesaikannya? Hari kelima. Di hari kelima ini, jumlah warga yang mengikuti acara tahlilan semakin berkurang. Mungkin karena efek cuaca di sore hari yang memang turun hujan hingga membuat beberapa warga memutuskan untuk berdiam diri di rumah, atau mungkin ada alasan lainnya. Namun untungnya acara tahlilan bisa diselesaikan dengan hikmat. Simbah Uti juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang memimpin tahlilan karena mampu dan konsisten untuk memimpin tahlilan walau cuaca sedang dalam kurang membaik. Selesai acara tahlilan, aku meminta kepada Simbah Uti untuk tidur bersama bapak di luar kamar. Keinginan itu didasari karena memang aku ingin tidur bersama bapak. Rasanya tidur sendirian di kamar Simbah Uti membuatku kurang tenang. Terlebih lagi, aku yang biasa tidur bersama bapak, kini sengaja dipisah dan tidak lagi tidur secara bersamaan. Saat aku meminta permintaan yang ringan itu, tiba-tiba Simbah Uti menjawab dengan tegas. "Tidur di dalam kamar," jawab Simbah Uti dengan tegas. Aku tidak bisa menolak keinginan Simbah Uti. Rasanya aku memang harus tidur di dalam kamar untuk menghindari amarah Simbah Uti. Akan tetapi, di lain sisi juga aku merasa kasihan kepada Simbah Uti yang sangat peduli kepadaku. Sehingga keinginanku untuk tidur di luar pun harus ditunda terlebih dahulu. Alhasil, aku pun tidur di kamar seperti hari-hari biasanya. Tepat di tengah malam, aku terbangun karena banyak nyamuk yang menggigiti tubuhku. Padahal aku sudah menutupinya dengan menggunakan kain dan juga sudah mengoleskan dengan sopel. Namun mungkin beda juga jenis nyamuk yang menggigitku saat itu. Aku pun mencoba untuk tidur kembali
dengan memaksa kedua mataku agar terpejam saat itu juga. Akan tetapi, saat aku baru saja memejamkan kedua mataku, tiba-tiba terdengar sesuatu dari kamar sebelah, yang kebetulan itu adalah kamar dari Simbah Kakung. Lagi-lagi aku mendengar suara batuk dari kamar sebelah. Aku penasaran, apakah Simbah benar-benar datang ke rumah ini lagi, atau memang ada sesuatu di balik ini semua. Aku mencoba untuk memikirkan hal itu dan berusaha sebisa mungkin untuk tidur agar bisa melupakan pemikiran-pemikiran anehku saat itu juga. Hari ke-6. Di hari ke-6, aku mencoba untuk nekat dan masuk ke dalam kamar Simbah Kakung. Alasanku memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Simbah Kakung adalah karena ada beberapa kejadian dan kejanggalan yang sudah terjadi baru-baru ini. Dan anehnya, belum ada jawaban sama sekali yang membuat hati dan pikiranku tenang saat itu. Aku pun mengecek barang-barang peninggalan Simbah Kakung. Akan tetapi, tidak ada satupun yang patut dicurigai. Karena tidak memuat hasil, aku pun kembali lagi keluar. Mungkin suatu saat, semuanya akan ketahuan dan terbongkar terkait misteri-misteri suara semalam dan sosok pria yang berperawakan mirip Simbah Kakung. Ketika aku keluar dari kamar dan menutup kamar Simbah Kakung sendiri, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Suara batuk itu terdengar kembali dari dalam kamar Simbah Kakung, tepat di saat aku menutup pintu kamar. Dengan cepat aku pun langsung membuka kembali pintu tersebut. Namun saat aku membuka kembali, tidak ada seorang pun di dalamnya. Bulu kuduku mulai merinding. Aku tahu ada keanehan yang berada di kamar Simbah Kakung. Kemungkinan besar Simbah Kakung memang berada di dalam kamar ini dan kembali lagi ke rumah untuk urusannya tertentu. Hari ke-7. Ini adalah hari terakhir, hari di mana acara tahlilan yang digunakan untuk mendoakan Simbah Kakung selesai tepat di hari ini juga. Keluarga besar pun berkumpul sebelum membubarkan diri dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Mereka semua bersama-sama menguatkan Simbah Uti agar diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya. Malam itu, Simbah Uti mempersilahkan kepadaku untuk tidur di luar bersama Bapak. Mungkin Simbah Uti tidak ingin lagi mengekang pilihanku dan apa yang menjadi keinginanku. Aku pun memanfaatkan kesempatan itu untuk tidur bersama Bapak sewaktu orang-orang mulai bepergian. Perlahan seluruh lampu dimatikan satu persatu. Yang tersisa hanyalah lampu di kamar Simbah Uti yang masih menyala. Karena kebetulan Simbah Uti sendiri tidak terbiasa untuk tidur dengan lampu yang dimatikan. Kebetulan saat itu aku tidur bersama dengan Bapak. Untuk posisinya sendiri, aku menghadap ke arah tembok yang terbuat dari anyaman bambu. Dengan begitu, biasanya ada celah di bagian bawahnya. Jaraknya perkiraan sekilan atau setengah kilan dari tangan orang biasanya pada umumnya. Dengan begitu, aku bisa melihat luaran dari rumah yang mana kondisinya dipenuhi dengan pepohonan pisang dan pepohonan lainnya. Dan posisi Bapak, ia berada di belakangku. Aku sengaja mengambil posisi ini agar aku bisa melihat luaran rumah juga. Tepat jam 12 malam, entah kenapa, aku terbangun karena suara berisik yang berasal dari luaran rumah. Aku mendengar suara gedoran pintu terus-menerus terdengar jelas di telingaku, hingga berulang-ulang kali lamanya. Saat aku terbangun, aku terkejut saat di hadapanku terdapat bayangan putih, yang mana bayangan ini terbatas seperti seseorang sedang berdiri tepat di hadapanku.
Aku pun penasaran, entah mengapa tubuhku bergerak dengan sendirinya untuk mengecek bagian luar dari rumah dan ingin tahu apa yang ada di luaran rumah dan siapa sosok bayangan putih tersebut. Akhirnya aku pun membuka pintu depan dan mengecek ke bagian samping rumah. Akan tetapi saat aku mengecek tepat di mana sosok bayangan putih itu berdiri, aku tidak mendapati apapun atau sesuatu yang sudah berdiri di sana. Kok nggak ada, gumamku. Aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk tertidur kembali. Akan tetapi baru saja aku merebahkan tubuhku dan menatap ke arah depan, tiba-tiba sosok bayangan putih itu muncul kembali. Kok ada bayangan putih lagi? Akhirnya aku kembali lagi untuk merebahkan tubuhku dan mencoba untuk tertidur. Namun baru saja aku merebahkan tubuhku dan menatap ke arah depan, hal yang sama terulang kembali. Aku pun melakukan hal yang sama lagi, seperti yang sudah aku lakukan, yaitu membuka pintu depan rumah dan mengecek kembali bagian samping rumah. Namun, tak kala aku mengecek tepat di mana sosok bayangan putih itu berdiri, hasilnya masih sama. Aku tidak mendapati apapun atau sesuatu yang berada di sana. Dan akhirnya, dan yang terakhir kalinya, saat aku mencoba untuk merebahkan tubuhku sembari memejamkan mata, tiba-tiba aku mencium bau busuk yang baunya seperti bau bangkai mayit yang baru saja diangkat dari kuburan. Karena penasaran, aku pun mencoba untuk membuka kedua mataku secara perlahan untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang berada tepat di hadapanku. Tak kala aku membuka kedua mata, tiba-tiba hal yang mengerikan terjadi. Aku melihat dengan jelas sosok pocong yang wajahnya benar-benar sudah hancur berantakan. Wajahnya berada tepat di hadapanku saat itu juga. Entah bagaimana aku menggambarkan sosok pocong tersebut, yang pasti ini adalah pertama kalinya aku melihat sosok pocong dengan rupa yang sangat menyeramkan. Bersamaan dengan itu, sosok itu mengatakan hal yang sangat mengerikan kepadaku. Milu yok nang, ikut yonak. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.